Ada 5 kabupaten yang miskin ekstrim di Jawa Tengah, Brebes, Pemalang. Kampung itu salah satu kecamatan termiskin di Brebes Selatan. Nah, salah satu desanya itu Pengarasan. Media sosial itu berwajah ganda. Di satu sisi dia bisa membawa kita kepada kebaikan. Kita tidak ingin banyak tekanan, ya jangan banyak gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas anugerah Tuhan yang maha indah, sore hari ini di tengah hujan, di tengah kesibukan beliau Ustadz Fauzan Ahmad, saya diberi waktu untuk sedikit bincang-bincang santai sembari menunggu redanya hujan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, saya panggil Pak Ustadz. Apa kakak? Apa Fauzan gitu? Sana seorang Jawa, Mas Fauzan. Oke. Isi pengusaha, dosen, kemudian menjadi staf khusus Kemensos. Bisa sedikit cerita Pak perjalanan kilas saja, mungkin bisa menginspirasi teman-teman, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Jadi ya kalau kita lihat bahwa salah satu ajaran agama itu kan memerintahkan yang bisa mengubah diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita kan diri kita sendiri. Nah itu ya saya kebetulan ibu saya seorang buta huruf yang lahir di desa Plongkong, ya, bapak saya dari Lingga Konjong, ya, seorang guru ngaji biasa, ya, yang bisa merubah diri saya, keluarga saya adalah saya. Karena itulah kemudian saya harus bertekad satu-satunya cara untuk bisa merubah diri kita adalah dengan melalui ilmu pengetahuan. Sehingga saya alhamdulillah bisa sekolah dari mulai SD di Plongkong, kemudian saya mondok di pesantren NU di Babakan Tegal, kemudian saya kembali ke sini ke SMA Muhammadiyah Bumiayu, dan terakhir kuliah di IAIN, S1-nya, S2 di UHAMKA, dan sekarang sedang menyelesaikan program doktor, mohon restu ya, kemudian nanti dalam waktu yang tidak lama lagi bisa selesai. Jadi intinya Mas, yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Salah satu cara untuk merubah paling efektif adalah melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Kaitan dengan kemiskinan, Pak, kita punya predikat sebagai kabupaten termiskin dari 30 kabupaten dan 6 kota madya di Semarang. Kira-kira untuk menghilangkan atau mengurangi angka kemiskinan yang relevan menurut Bapak gimana, Pak? Kebetulan saya sekarang lagi dikasih Bu Menteri untuk menangani percepatan kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah. Jadi ada 5 kabupaten yang miskin ekstrim di Jawa Tengah, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, kemudian Kebumen dan Banyumas. Saya dari kemarin keliling bertemu dengan para dari 5 kabupaten itu kita pilih 5 kecamatan, dan dari 5 kecamatan itu kita pilih 5 desa. Jadi ada 25 desa di tiap kabupaten yang ada di 5 kabupaten tadi, kita pilih yang paling banyak kemiskinan ekstrim. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu sebenarnya ada 2. Pertama adalah meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu tentu saja bisa dengan bekerja, kalau dia memiliki kemampuan, keterampilan, ya. Yang kedua adalah dengan wirausaha, bisnis lah ya, atau berusaha. Nah, apapun jenis usahanya selama itu legal dan halal. Yang kedua untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menekan angka pengeluaran. Nah, pengeluaran itu misalnya kalau dibantu dengan melalui bantuan pangan non tunai, ya, setiap bulan dapat 200.000 untuk membeli beras, sayur, daging, telur, buah itu ya. Yang kedua adalah dengan bantuan program keluarga harapan. Jadi mulai dari ibu hamil, ya, menyusui sampai balita, kemudian anaknya sekolah sampai SMA, bahkan sampai lansia itu melalui program keluarga harapan. Dan ini dibina oleh para pendamping melalui keluarga harapan. Kemudian bantuan sosial lain adalah pemerintah juga ada program Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, bahkan nanti ada subsidi listrik dan sebagainya. Tapi kan itu semuanya adalah sifatnya pemberian, ya, sosial. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana agar orang-orang yang miskin itu diberdayakan secara ekonomi. Nah, sekarang nanti kita sedang mengkaji agar para penerima bansos yang umurnya di bawah 30 tahun biasa jasmani dan rohani jangan dikasih bansos, tapi dikasih pemberdayaan ekonomi.
kecuali kalau dia disabilitas. Nah, begitu juga yang umurnya di atas 30 sampai 50 tahun dia masih kuat bekerja, sehat, ya kita kasih pemberdayaan ekonomi. Kecuali kalau disabilitas. Nah yang tetap menerima adalah yang lansia. Lansia dan disabilitas itu tentu prioritas untuk mendapatkan bansos. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, keluarga miskin ya, kemudian menekan pengeluarannya. Sehingga dengan diharapkan dengan pendapatannya meningkat ya, pengeluarannya ditekan dari bansos tadi, setidaknya mereka akan keluar dari kerap kemiskinan itu yang dilakukan. Terus perbedaan yang signifikan antara kementerian sekarang dengan sebelumnya? Ya sebenarnya sih Sama. aturan undang-undangnya kan sama, yang mengatur kementerian dan lembaga. Yang berbeda kan sebenarnya mungkin dari sisi kebijakan menteri, tapi secara substansi sebenarnya sama. Hanya mungkin gaya, style, kemungkinan orangnya beda-beda kan. Kira-kira gitu. Iya. Terus saya progres di 2024 karena dulu Bapak juga nyangat Pak ya. Kalau Bapak cukup populer di banyak kaum Pak, di grup kita di Pengawasan Pak. Ada kemungkinan kembali ke itu atau mungkin mau di Brebes, membangun Brebes? Ya, saya kira ya kalau di partai saya ini kan petugas partai. Kasih ya tentu. Oh iya. Dan tentu kalau saya nanti dikasih seperti menjadi caleg di 2024 wakil tegal Brebes ya mohon doa. Oke, siap. Yang jelas setahu saya punya keluarga di daerah Pengarasan itu Mas. Tapi saya lupa. Iya. Saya lupa itu. Dan jangan lupa setahu saya akan cari nanti. Pengarasan itu kan masih daerah Bantar Kawung. Nah, setahu saya nanti kita bantu bareng-bareng Mas. Pengarah Kawung itu salah satu kecamatan termiskin di Sulawesi Selatan. Nah, salah satu desanya itu Pengarasan. Nah, nanti kalau kemudian kita bisa bersinergi, rencana mungkin ya, kalau nggak minggu depan, mungkin tahun depan ya, saya akan mengundang kepala desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Brebes itu untuk diskusi. Karena Brebes ini belum terkejar, karena sudah hari Sabtu kan. Jadi mungkin kalau minggu depan lagi kita diskusi seperti dengan Banyumas, Kebumen, Banjarnegara dan kampung orang lain yang dibangun masih Brebes. Sama Bapak menjadi salah. Ini kan sudah belasan tahun teman-teman para tokoh di Brebes ini berjuang untuk itu, tapi tidak ada kejelasan sampai sekarang. Kira-kira sampai di mana tata langkah? Ya sekarang kan ada moratorium ya untuk pemekaran. Dan untuk pemekaran itu kan persoalannya bukan soal bagaimana potensi, bagaimana pembiayaannya. Karena kalau sudah menyangkut pemekaran itu kan otomatis harus membangun ibu kota baru ya, tenaga sumber daya manusia baru dan sebagainya, dan itu tentu ya tidak mudah. Karena itu maka di samping tadi melihat potensi yang ada di daerah, tapi juga bagaimana sumber daya manusia yang ada di daerah serta kemampuan anggaran. Kemampuan anggaran ini kan tentu harus dikaji secara komprehensif. Brebes, kemudian Cilacap ini kan sebuah daerah di Jawa Tengah yang memang sesungguhnya sudah layak mekar. Nah, karena memang wilayahnya luas, jumlah penduduknya juga banyak, sehingga sebenarnya sudah sangat layak untuk dimekarkan. Tapi sekarang ada moratorium, jadi pemekaran itu belum bisa terwujud. Tapi saya percaya dan optimis bahwa ini akan segera terwujud. Tentu saja ini harus ada perjuangan bersama teman-teman dari seluruh komponen masyarakat ya, bagaimana memperjuangkan. Karena walaupun ya pemekaran itu bukan satu-satunya jalan untuk memakmurkan ya. Karena di beberapa daerah yang sudah pemekaran yang gagal juga banyak. Iya betul. Tentu pemerintah kan juga harus hati-hati jangan sampai setelah mekar kemudian kembali lagi hidup ya kan. Karena kalau saya lihat ya tadi saya bilang Mas, dari 5 kecamatan di Kabupaten Brebes ternyata yang 4 itu kan ada di utara. Di selatan kan hanya 1 Bantar Kawung. Ini artinya bahwa secara ekonomi orang Brebes Selatan itu sebenarnya jauh lebih baik ya. Secara sumber daya manusia juga begitu. Nah, di sini aja ada perguruan tinggi negeri, dua kan, padahal di sebuah hanya 6 kecamatan. Saya kira gitu. Ini Pak, kita kan dari komunitas YouTuber, anggota di medsos itu ada sekitar 400, tapi yang aktif secara intens di grup WA ada sekitar lebih 100. Mungkin ada pesan dari Bapak buat teman-teman YouTuber terbesar Pak? Ya,
media sosial itu berwajah ganda. Di satu sisi dia bisa membawa kita kepada kebaikan, ya, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik. Tapi di sisi lain juga bisa membawa dampak negatif apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu maka kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, ya, apapun jenis medianya. Kemudian yang kedua ya kita perlu saring sebelum sharing. Jadi kita harus kaji dulu benar atau tidak, atau dalam bahasa agamanya tabayun, ya, sesuai atau tidak, benar atau enggak, supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Karena apa? Seperti saya sampaikan di acara, dulu ada ungkap pepatah mulutmu harimau, sekarang kan jarimu adalah harimau. Karena itu jangan yang penting posting, tapi postinglah yang penting. Sehingga memberikan manfaat. Saya kira begitu, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin bisa katakan sesuatu untuk UBS, kita punya jargon berkarya bukan bergaya, Pak. Ya. Jadi kasih salam buat YouTuber berbesatan untuk betul. Iya. Ada teori fisika tuh mengatakan begini, semakin banyak tekanan itu berarti semakin banyak gaya. Nah, kalau Anda tidak ingin banyak tekanan, ya jangan banyak gaya. Karena itu bergayalah seperlunya. Kalau memang itu memberikan manfaat. Jangan sok-sokan gaya tapi sebenarnya nggak ada isinya. Orang Muslim menyebutnya gengsi, mergenggeng tapi orangnya nggak ada isinya. Tapi karena itu mari kita berkarya untuk hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara, dan juga kita bisa memajukan bangsa melalui profesi apapun selama itu positif, legal dan halal. Saya kira gitu, Mas. Oke, closing demikian teman-teman YouTuber berbesatan dan juga penonton di manapun berada. Alhamdulillah perbincangan kita yang singkat ketika kesibukan beliau sudah tuntas. Mudah-mudahan di suatu saat kita bisa berjumpa lagi, bisa ngopi lagi, bisa diskusi tentang kemiskinan atau mungkin tentang pendidikan dan juga tentang pembangunan. Boleh. Bisa untuk narasumber dari itu ya YouTuber berbesatan ya. Boleh. Kita undang ya. Iya, kalau siap. lagi senggang ya. Siap. Iya, kita kumpulkan teman YouTuber dan bilang jadi. Iya, langsung untuk menjadikan narasumber di situ. Oke, terima kasih Pak Awijan. Sama-sama, Mas. Semoga sehat selalu. Amin. Berkah, panjang umur, Sukses. dan tambah sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.